Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabi pun, izin perkenalkan diri, nama saya Wiwinda Silitonga dengan NPM 2756056. Saya dari kelas 4 BPW. Baik, di sini saya mendapatkan studi kasus yang dimana saya sebagai seorang pemandu wisata membawa suatu rombongan dengan tujuan ke daerah Yogyakarta dengan daya tarik wisata Pantai Parangtritis, yang dimana dalam suatu perjalanan tersebut saat di Pantai Parangtritis ada salah satu wisatawan yang mengalami tenggelam atau terseret ombak. Nah, bagaimana sih cara saya mengatasi bila ada wisatawan yang mengalami kecelakaan tersebut? Baik, tindakan apa aja yang akan saya lakukan sebagai pemimpin rombongan wisatawan? Sebagai pemimpin rombongan wisatawan, bila ada wisatawan yang mengalami suatu masalah atau kecelakaan saat dalam perjalanan, seorang pemimpin tersebut harus tetap tenang dan jangan terlihat panik. Nah, lakukan hal yang membuat wisatawan itu merasa tenang. Setelah itu, minta pertolongan kepada penjaga atau pengelola yang ada di Pantai Parangtritis. Minta pengelola tersebut untuk membantu melakukan pertolongan pertama atau CPR. Setelah melakukan pertolongan pertama atau CPR, segera hubungi medis untuk melakukan pengecekan lebih lanjut. Kedua, analisis mengapa hal tersebut bisa terjadi. Baik, hal tersebut bisa terjadi diakibatkan karena kecerobohan dari wisatawan tersebut. Karena wisatawan tersebut itu sendiri kurangnya ada perhatian dari wisatawan melihat keadaan atau suasana ombak, dan bisa juga kurang adanya informasi terkait larangan bermain di sekitar pantai dari pihak yang penjaga wisata yang ada di Pantai Parangtritis dan dari pihak perjalanan wisatanya. Ketiga, persiapan apa aja yang akan dilakukan agar dapat menanggulangi kejadian yang sama di kemudian hari. Nah, hal yang dilakukan agar kejadian tersebut tidak terulang lagi di kemudian hari, seorang pemandu wisata atau penjaga tempat wisata memberikan informasi lebih terkait larangan bermain di sekitar pantai kepada wisatawan. Nah, dan seorang pemandu wisata juga harus memberikan perhatian lebih terhadap wisatawan saat berada di kawasan tempat wisata. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan CPR. Baik, dalam tahap pertama, dalam pemeriksaan primer, itu adalah bantuan napas atau bantuan sirkulasi untuk dapat mengingat dengan mudah tindakan survei primer dirumuskan dengan abjad A, B, dan C, yaitu yang dimana A sendiri itu airway atau jalan napas, dan B breathing atau bantuan napas, dan C circulation dengan atau bantuan sirkulasi. Nah, sebelum melakukan tahap A atau airway, itu harus terlebih dahulu dilakukan prosedur awal pada korban atau pasien. Nah, yang pertama itu yang dimana kita memastikan keamanan lingkungan bagi penolong. Nah, untuk memastikan kesadaran dari korban atau pasien, itu harus melakukan upaya agar dapat memastikan kesadaran korban atau pasien dapat dengan cara menyentuh atau menggoyangkan bagian bahu pada korban dengan lembut dan dengan tenang. Nah, untuk mencegah penggerakan yang berlebihan, kita sambil melakukan panggilan terhadap korban tersebut. Kita bisa memanggil Pak atau Ibu. Nah, selanjutnya itu meminta pertolongan. Nah, jika ternyata korban atau pasien ini tidak memberikan respon atas panggilan yang kita berikan, nah, segera minta bantuan dengan cara berteriak tolong kepada penjaga atau pengelola yang ada di Pantai Parangtritis untuk mengaktifkan sistem pelayanan medis yang lebih lanjut lagi. Nah, yang ketiga itu memperbaiki posisi korban atau pasien. Untuk melakukan tindakan CPR ini yang lebih efektif untuk korban, itu harus dalam posisi terlentang dan berada pada permukaan yang rata dan keras. Jika korban ditemukan dalam posisi miring atau tengkurap, nah kita itu sebagai penolong harus mengubah posisi korban ke posisi yang terlentang. Yang harus kita ingat lagi, penolong harus mengembalikan korban sebagai satu kesatuan antara kepala, leher, dan bahu, digerakkan secara bersama-sama. Jika posisi sudah terlentang, korban harus dipertahankan pada posisi horizontal dengan alas tidur yang keras dan kedua tangan diletakkan di samping tubuh korban tersebut.
Nah, seperti gambar yang ada di samping di depan ini, yang dimana itu adalah posisi yang benar saat melakukan CPR. Nah, yang kedua itu melakukan airway atau jalan napas. Nah, setelah selesai melakukan produser yang dasar seperti tadi, itu kemudian dilanjutkan dengan melakukan tindakan seperti pemeriksaan jalan napas. Yang dimana tindakan ini bertujuan untuk mengetahui ada tindakan sumbatan jalan napas oleh benda asing. Nah, jika terdapat sumbatan harus dibersihkan dahulu. Kalau sumbatan itu berupa cairan, dapat dibersihkan dengan jari telunjuk atau jari tengah yang dilapisi dengan sepotong kain. Nah, sedangkan sumbatan oleh benda keras dapat dikorek dengan menggunakan jari telunjuk yang dibengkokkan. Mulut dapat dibuka dengan teknik cross finger atau di mana ibu jari diletakkan berlawanan dengan jari telunjuk pada mulut korban. Nah, yang kedua itu membuka jalan napas, yang dimana setelah jalan napas dipastikan bebas, itu dari sumbatan benda asing, biasa pada korban tidak sadar tonus otot-otot menghilang. Maka lidah yang epiglotis akan menutup farik dan larik. Inilah salah satu penyebab sumbatan jalan napas. Nah, pembebasan jalan napas oleh lidah dapat dilakukan dengan cara tengada kepala topang dagu dan manuver pendongan mandibula. Nah, seperti yang ada di gambar depan ini. Nah, selanjutnya itu ada breathing atau bantuan napas, yang dimana prinsipnya itu adalah memberikan 2 kali ventilasi sebelum kompresi dan memberikan 2 kali ventilasi per 10 detik. Nah, pada saat setelah kompresi terdiri dari 2 tahap, yaitu yang pertama memastikan korban atau pasien tidak bernapas. Nah, yang dengan cara melihat penggerakan naik turunnya dada, mendengar bunyi napas, dan merasakan hembusan napas korban atau pasien. Untuk itu penolong harus mendekatkan telinga kita sebagai penolong di atas mulut dan hidung korban atau pasien. Nah, sambil mempertahankan jalannya napas dan tetap terbuka. Prosedur ini dilakukan tidak boleh melebihi 10 detik. Nah, selanjutnya kedua itu memberikan bantuan napas. Nah, jika korban atau pasien tidak bernapas, bantuan napas dapat dilakukan melalui mulut ke mulut, atau mulut ke hidung, atau mulut ke stoma, atau lubang yang dibuat pada tenggorokan. Nah, dengan cara memberikan hembusan napas sebanyak 2 kali, hembusan waktu yang dibutuhkan untuk tiap kali hembusan adalah 1,5 atau 2 detik, dan volume udara yang dihembuskan adalah 7.000 sampai 1.000 ml atau 10 ml per kilogram. Atau sampai dada korban atau pasien terlihat mengembang, penolong harus menarik nafas dalam pada saat akan mengembuskan nafas agar tercapai volume udara yang cukup. Konsentrasi oksigen yang dapat diberikan hanya 16-17%. Penolong juga harus memperhatikan respon dari korban atau pasien setelah diberikan bantuan pernapasan. Nah, selanjutnya itu cara memberikan bantuan pernapasan. Nah, cara memberikan bantuan pernapasan itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu mulut ke mulut, yang dimana bantuan pernapasan ini dengan cara menggunakan merupakan cara yang tepat dan efektif untuk memberikan udara ke paru-paru korban atau pasien. Nah, pada saat dilakukan hembusan napas ini dari mulut ke mulut ini, penolong harus mengambil napas dalam terlebih dahulu dan penolong harus dapat menutup seluruhnya mulut korban dengan baik agar tidak kebocoran saat menghembuskan napas, dan juga penolong harus menutup lubang hidung atau korban pasien dengan ibu jari dan jari telunjuk untuk mencegah udara kembali dari hidung. Nah, volume udara yang diberikan ini pada kebanyakan orang dewasa adalah sekitar 700 sampai 1.000 ml atau 10 ml per kilogram,
volume udara yang berlebihan, dan laju inspirasi yang terlalu cepat. Nah, yang kedua itu mulut ke hidung. Nah, teknik ini direkomendasikan jika usaha ventilasi dari mulut korban itu tidak memungkinkan. Misalnya pada trimus atau di mana mulut korban mengalami luka yang berat. Dan sebaliknya jika melalui mulut ke hidung, penolong harus menutup mulut korban atau pasien. Nah, yang selanjutnya itu ada mulut ke stoma. Nah, pasien yang mengalami laringtomi atau mempunyai lubang stoma yang menghubungkan trakea langsung ke kulit, bila pasien mengalami kesulitan pernapasan, maka harus dilakukan ventilasi dari mulut ke stoma. Nah, selanjutnya itu ada circulation atau bantuan sirkulasi, yang dimana bantuan ini terdiri dari 2 tahapan. Nah, yang pertama itu memastikan ada tindakan denyut jantung korban atau pasien. Nah, adanya tidaknya denyut jantung dari korban atau pasien ini dapat ditentukan dengan meraba atau arteri karotis di daerah leher korban atau pasien dengan 2 atau 3 jari tangan, jari telunjuk, dan jari tengah. Nah, penolong dapat meraba pertengahan leher sehingga teraba trakea, kemudian kedua jari digeser ke bagian sisi kanan atau kiri kira-kira 1-2 cm. Raba dengan lembut selama 9-10 detik. Nah, jika teraba denyutan nadi tersebut, itu penolong harus kembali memeriksa pernapasan korban dengan melakukan manuver tengada kepala topang dagu untuk menilai pernapasan korban atau pasien tersebut. Jika tidak bernapas, lakukan bantuan pernapasan, dan jika bernapas, pertahankan jalan napas tersebut. Nah, yang selanjutnya itu memberikan bantuan sirkulasi. Nah, jika telah dipastikan tidak ada denyut jantung, selanjutnya itu dapat diberikan bantuan sirkulasi atau yang disebut dengan kompresi jantung luar, dilakukan dengan teknik sebagai berikut. Nah, dengan jari telunjuk dan jari tengah penolong menelusuri tulang iga kanan atau kiri sehingga bertemu dengan tulang dada sternum. Nah, dari pertemuan tulang iga tersebut, tulang sternum itu diukur kurang lebih 2 atau 3 jari ke atas. Daerah tersebut merupakan tempat yang meletakkan tangan penolong dalam memberikan bantuan sirkulasi. Nah, letakkan kedua tangan pada posisi seperti tadi dengan cara menumpuk satu telapak tangan di atas telapak tangan yang lainnya. Hindari jari-jari tangan menyentuh dinding pada korban atau pasien. Jari-jari tangan dapat diluruskan atau menyilang seperti gambar yang ada di depan tersebut. Nah, dengan posisi badan, di mana posisi badan penolong tersebut menekan dinding dada korban dengan tenaga dari berat badannya secara teratur sebanyak 30 kali. Nah, dalam 15 detik, 30 kali kompres. Dengan kedalaman penekanan berkisar antara 1,5 sampai 2 inci atau 3,8 sampai 5 cm. Nah, tekanan pada dada harus dilepaskan keseluruhan dan dada dibiarkan mengembangkan kembali ke posisi semula setiap kali melakukan kompresi dada. Nah, selang waktu yang dipergunakan untuk melepaskan kompresi harus sama dengan pada saat melakukan kompresi 50% dari sisal. Nah, tangan tidak boleh lepas dari permukaan dada dan atau berubah posisi tangan pada saat melepas kompresi. Selanjutnya itu rasio bantuan sirkulasi dan pemberian napas adalah 30:2, tiap 15 detik 30 kompresi dan 2 kali tiupan napas. Dilakukan baik oleh 1 atau 2 orang penolong. Nah, dari tindakan kompresi yang benar hanya akan mencapai tekanan sisglotik 60-80 mmHg dan diastolik yang sangat rendah. Sedangkan curah jantung kardiak output hanya 25% dari curah jantung normal. Nah, selang waktu mulai dari menemukan pasien dan dilakukan prosedur dasar sampai dilakukannya tindakan bantuan sirkulasi atau kompresi dada tidak boleh melebihi 30 detik. Baik, sekian penjelasan atau pemaparan saya tentang studi kasus yang diberikan. Saya akhiri
Selamat malam. Terima kasih. Yang mana ini untuk stopnya? CTR apa? Oh iya. Mosko mana lagi ya?